ويستدل على إمارة القلب واستنارته بثلاثة أشياء. الأول خشية الله بالغيب. Bukti makmurnya hati seseorang dan bercahayanya hati seseorang ada tiga hal. Siapa yang punya ini berarti hatinya makmur, hatinya bercahaya. Siapa yang tak punya ini berarti hatinya gelap, hatinya kharab. Dia ibaratkan makmur, rumah yang makmur, satu lagi rumah yang kharab. Kharab itu rumah yang sudah nggak dipakai, sudah kotor,
isinya sawang, kotoran, laba-laba. Ini hati yang kharab. Tapi hati yang makmur, yang bersih, bercahaya. Kalau diibaratkan hati itu rumah, maka hati kita yang mana? Rumah yang bercahaya atau rumah yang sudah hancur itu, yang nggak dipakai lama? Al-awwal khasyatullahi bil ghaib. Takut kepada Allah ketika dia sendiri, gak di hadapan orang. Itu tanda hati orang yang bercahaya, yang makmur. Wa hiya an tahjizahu an maharimillah. Artinya takut kepada Allah hingga mencegah dirinya dari berbuat maksiat kepada Allah, baik ketika dia itu dilihat orang atau tidak, khususnya yang tidak. La yaraka illallah, dia merasa bahwa gak ada yang melihatnya kecuali Allah. Jadi apabila dia bil ghaib, ma'al amni minal iftidah indan nas, dan dia merasa aman ya, apabila dia melakukan hal tersebut, dia nggak khawatir. Dia yang dikhawatirkan itu cuma Allah. Dia nggak takut kalau namanya buruk di manusia. Dia lebih takut bermaksiat hanya kepada Allah. Ya. Katanya Imam Haddad dalam Nasaih, la yakunu sufi sufiyan. Tidaklah seorang sufi itu dikatakan sufi kecuali apabila dia berani menampakkan apa yang dia lakukan sendiri di hadapan orang lain. Artinya dia nggak peduli, dia nggak takut kalau aibnya itu orang tahu. Ya. Maknanya di dalam keadaan sendiri itu betul-betul dia beribadah dan taat kepada Allah. Kita enggak, kita takut berbuat maksiat kita takut berbuat maksiat bukan karena Allah, tapi takut iftidah dan nas. Ente sekarang ini telanjang ke alun-alun, keluar dari pondok, sempakan tok. Kira-kira ente takutnya Allah murka karena ente buka Allah, apa takutnya dihina orang, dilihat orang, dicela orang? Kalau apabila kau takutnya karena Allah bukan karena celaan manusia, ini hatimu makmur, hatimu bercahaya. Berarti kau ini memang takutnya hanya kepada Allah. Yang kedua, an la tubali kaifa takunu 'indal khalq idza kunta 'indallahi mardiyan. Yang kedua, orang yang hatinya makmur dan bercahaya itu yang penting Allah ridho. Ya, Rasulullah ketika beliau berdoa, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, kata Rasulullah dalam perang Uhud. Ya Allah, pokoknya kalau engkau gak murka kepadaku, yang lainnya saya gak peduli. Karena hidup ini cari ridho Allah, bukan cari ridho manusia. Kalau kita sudah hati seperti itu, berarti hati kita ini bercahaya, hati kita makmur, hati kita itu baik. Ya. Tapi kadang kita enggak. Allah murka enggak apa-apa, yang penting teman jangan murka. Kita ini Allah marah enggak apa-apa, asal istri jangan marah. Kita ini Allah mau murka enggak apa-apa, yang penting orang-orang jangan murka, jangan marah, jangan sampai enggak senang sama kita. Kita korbankan ridho Allah hanya untuk mendapat ridho manusia. Tapi kalau orang yang soleh, hatinya makmur, hatinya bercahaya, dia nggak peduli orang mau ridho, mau nggak ridho, orang mau marah, nggak marah. Yang penting Allah nggak marah, Allah ridho, yang selesai.
Ini hatinya orang yang bercahaya. Yang ketiga, an la tubali bima dhahaba minad dunya idza kana dinu saliman. Dia nggak peduli dunianya lenyap, yang penting agamanya selamat. Kalau nggak pinjem duit riba, hancur kerjanya. Oh nggak apa-apa hancur, yang penting agamaku selamat. Kalau dia nggak menipu, gagal dia kerjaannya, nggak apa-apa gagal, yang penting agamaku selamat. Ya. Orang kalau minta dan doa sama Allah itu, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Jangan sampai musibah kita itu di din. Ya. Kalau musibah di penyakit, ekonomi dan lain-lain itu musibah biasa, nggak usah terlalu lebay, biasa aja. Tapi kalau kita ketinggalan sholat jamaah, ini baru musibah besar. Jadi jangan sampai agama yang kena. Agama di sini hubungan kita sama Allah. Hubungan kita sama Allah selamat itu paling baik. Amma yang lain, dunia dan seisinya nggak ngurus gitu. Bisa nggak kita seperti itu? Kita kadang-kadang dihadapkan. Kita ini kadang-kadang repot. Maghrib ada orang ngajak dagang, ya Allah bingung. Maghrib waktunya orang ibadah. Ini bukan yang maksiat, ini cuma dagang yang halal. Cuma datangnya orangnya maghrib. Lumayan ini. Ini kalau nggak saya ambil rugi saya. Tapi sayangnya maghrib orang ibadah, orang baca rotib. Bingung. Kadang-kadang kita dihadapkan seperti itu. Tapi maaf, saya nggak terima maghrib. Nanti habis isya atau besok pagi. Wah, ini orang hebat. Agamanya nomor 1. Dunia itu nanti nomor berapa? Nomor 3, nomor 4, nomor 10. Ya. Makanya banyak orang yang salah memahami hadis Nabi. Ya. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratik ka'annaka tamutu ghadan. Ini dalilnya orang-orang yang satu nggak ngerti bahasa Arab, yang kedua nggak mengerti makna daripada hadis tersebut. Ngumpulin duit banyak terus mengatakan apa? Rasulullah kan bersabda, berbuatlah untuk di dunia seakan-akan kau hidup selamanya. Makanya kumpulin duit sebanyak-banyaknya. Iya, kan banyak yang seperti itu. Kadang-kadang saya lihat itu di TV ada orang mengatakan seperti itu. Ya, ini salah. Inti mata faham. Ya, wong memahami hadis gitu aja tidak paham, apalagi ngerotnya. Ya. Tak ajari. Kata Imam Haddad, bukan saya ngerti Imam Haddad. Beliau mengatakan seperti ini. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kau itu hidup selamanya. Maknanya tunda-tunda. Urusan dunia ini kayak kau itu masih usiamu 100 tahun lagi. Tunda-tunda aja, gampang nanti. Untuk urusan dunia tunda-tunda aja. Karena kau seakan-akan hidup selamanya di dunia ini. Jadi santai aja. Gak usah keburu-buru sama dunia ini. Kesempatan, nah, biasa aja. Yang kalau rezeki juga datang. Kalau enggak ya dikejar-kejar ya hilang. Ya. Tapi kalau urusan akhirat kayak seakan-akan kau tuh besok mati. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Ya. Urusan akhirat percepat. Besok mati. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Shollu sholatal muwaddi'. Sholatlah kau seperti sholat selama tinggal. Ini akhir sholatmu. Habis ini nggak sholat lagi. Kayak kalian sekarang ini Ramadan. Kalian Ramadan jadikan mungkin ini Ramadan terakhir buat kita. Kalau malaikat datang sama kita ini, umpama dapat bocoran kita dari malaikat, telepon ke HPT atau SMS, ini Ramadan akhir, Ramadan yang akan datang inti wassalam sudah hati. Wah, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini?
ibadah, mungkin setiap hari khatam Quran gitu. Setiap hari khatam Quran. Kok itu seperti itu ya? Karena belum tentu aku dapat Ramadan yang akan datang. Saya dapat bocoran ini Ramadan terakhir buat saya. Wah, dia akan. Nah, ini orang yang menjadikan akhiratnya seakan-akan besok sudah dia nggak ada. Nah, ini barang siapa ya, yang memiliki tiga hal ini, hatinya makmur, hatinya percaya. Wa adbadu hadhil asya tadullu ala kharabil qalb wa dhulmatih. Kebalikannya tiga ini menunjukkan hati itu kotor, hati itu gelap, hati itu rusak. Ya. Apa itu kebalikannya tiga tadi ini? Nggak takut sama Allah, atau takut ya, nggak takut sama Allah, cuma takut kepada manusia ketika meninggalkan maksiat. Ya. Cari ridhonya orang, nggak pernah cari ridhonya Allah. Terakhir sibuk urusan dunianya, sampai mengkorbankan akhiratnya, mengkorbankan agamanya. A'udzubillah min dzalik. Wa huwa a'nil galab hadafun mansubun la tazalu turma ilaihi sihamul khawatir. Hati ini hadirin, dia adalah sasaran dari besitan-besitan bisikan syaitan, nafsu dan lain-lain. Hati ini sasaran. Kalau kita nggak bisa memperbaiki hati, rusak semua kehidupan kita. Maka hati itu nomor satu. Wa min ajli dzalik kathura tagallubuhu. Karenanya hati itu dinamakan hati karena sering berubah. Kenapa hati ini sering berubah? Karena sasaran syaitan, sasaran nafsu, khawatir, bisikan dan lain-lain. Dia jadi sasaran. Makanya hati itu bolak-balik. Ya. Orang dulu itu kalau mau berlaku kebaikan itu nggak pakai ditunda. Rasulullah kalau setelah sholat assalamualaikum sedekahkan ini. Karena ba'du sholihin fil hammam. Ada orang soleh di hammam, lagi buang hajat, datang pengen sedekah, teriak kepada istrinya, istriku ambil uang 10.000 itu, sedekahkan ke orang. Katanya istrinya, ya Allah nggak sabar ini orang. Di kamar mandi saudara. Nunggu keluar kan sebentar kan, beberapa menit. Keluar bisa berubah. Makanya orang-orang itu, orang-orang yang bersegera dalam kebaikan karena takut bahwa hati itu sering berubah-ubah. Ya. Cepat-cepat untuk disedekahkan. Ya. Wahya arba'atun, hati itu ada 4 macam. Khawatirnya itu ada 4 macam. Ada khawatir tadi itu Rabbani, kayak bisikan dari Rabbani, bisikan Tuhan. Ada malaki, bisikan malaikat. Ada nafsani, ada apa? Nafsu, ada lagi syaitan. Wa katsiran ma yaltabisu ba'dhuha bi ba'd. Dan bisikan itu kita nggak tahu ini adalah bisikan syaitan atau ini bisikannya malaikat atau rahman atau nafsu. Kita nggak tahu, khawatir ini. Kan yang namanya bisikan itu kan kita nggak tahu. Kayak bangun malam, itu bangun malam jangan jam berapa itu bangun malam? Karena bangun malam jam 3, oh kelamaan, 1:30. Oh gitu, iya. Bangun malam 1:30, ya mulai. Apa itu jam 3 ibadah cuma 1 jam, 1:30. Oh ya wis dituruti 1:30. Bangun malam 1:30. Akhirnya dapat seminggu nyosot. Geblak, sumpah wis demi Allah, enggak bangun malam lagi seumur hidup. Masuk rumah sakit, kena gejala tipes. Orang bangun malam itu ya setengah jam dulu sebelum subuh, sampai 1 jam, sampai 2 jam, sampai sama sekali nggak tidur. Ke Imam Abu Hanifah itu semuanya bitadarruj. Tapi kalau kita nggak mau langsung, ya sakit akhirnya. Farhan, syaitan. Loh, yang nyuruh anak bangun malam siapa? Syaitan. Hah? Syaitan nyuruh anak bangun malam? Iya. Kenapa? Supaya kapok ini. Makanya itulah butuhnya tarbiyah, didikan seorang guru. Kif ibadah itu dididik.
Kemudian wa minal farqi bainahuma anna rabbani wal malaki yagumani bi dzikrillah. Biasanya yang namanya bisikan khawatir rabbani wal malaki itu memerintahkan kita zikir kepada Allah. Ya. Wa bihi yad'ufu syaitan. Nah, kalau sudah kita banyak zikir, bisikan khawatir syaitani ini melemah. Ya. Wa bi dzikril maut yad'ufu nafsani. Dan kalau kita banyak ingat mati, yang lemah bukan bisikan setan, tapi bisikan nafsu. Wa qad ashba'al kalam 'alaiha hujjatul Islam fi minhajil abidin. Dan kenyang atau lengkap ya, tentang hal ini dalam kitabnya Imam Ghazali namanya Minhajul Abidin. Kalau kita baca, kita akan tahu bagaimana ini Rabbani, Malaki, Syaitani, Nafsani, hati-hati. Ada ya, kita kadang tidak tahu mana yang itu datang dari kebaikan, mana yang tidak. Karena ba'dus sholihin ke masjid hujan-hujan. Jadi habis hujan gitu agak reda, jalannya licin ke masjid. Sampai ketika jalan ke masjid namanya licin, orang ke masjid libur semua. Ya. Orang ke masjid libur karena hujan dan jalan nggak kayak kita sekarang ada paving ini, nggak, jalannya itu licin. Orang bilang bahaya, nanti bisa kepleset, nanti jatuh. Nggak apa-apa, yang penting kan tinggal masjid. Berangkat dia ke masjid, sampai di tengah jalan betul kepleset, nyosok, ketebuk. Datang anak kecil, kemudian anak itu megang tangannya, Pak, ayo saya bantu Pak, mau ke masjid. Iya, ayo saya bantu. Dibantu sama anak kecil tadi, pegangan anak kecil itu sampai ke masjid. Sampai ke masjid, ini orang tua tadi berkata, Allah khair, ini anak baik, ini orang. Anaknya sampai ini, Masya Allah ini. Tidak ada dibantu kayak gini. Khair. Kemudian dipegang, Mas, dek, saya mau tanya. Ya. Nanti anaknya siapa? Saya, anaknya iblis. Hah? Serius? Iya. Anak syaitan, anaknya iblis. Kok bisa bantu saya ke masjid, iblis? Nggak mungkin bapakmu nyuruh kamu, syaitan, untuk bantu saya ke masjid. Dia bilang, Lunda, tadinya bapak saya itu ketika melihat Anda jalan ke masjid, kepleset, dengar Allah memerintahkan kepada malaikat gara-gara kepleset, ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wah, gara-gara kepleset dosanya hilang semua dia. Kalau kepleset lagi, tambah entek dosanya. Bisa lagi yang akan datang. Langsung iblis berkata, bantu dia jangan sampai kepleset yang kedua kali. Kepleset 2 kali, dosanya akan datang. Awas, habis sudah. Gak bisa kita ngajak dia ke neraka. Ya Allah. Ya sudah, anak itu tadi pergi. Subhanallah. Coba itu orang tua tahu, dosanya diampuni kepleset. Wallah kepleset 7 kali. Kepleset lagi. Ya. Dibantu pun tidak mau. Maknanya, ya, kita kadang nggak tahu. Ya, dalam berbuat taat itu kadang-kadang itu adalah bantuannya syaitan seperti tadi itu bangun malam, hati-hati. Kemudian waqad tu'rid li ba'dil qulub wasawis radi'ah. Kadang-kadang datang di sebagian hati itu was-wasah. Ya, yang enggak baik. Wa minha fil i'tiqad wa hiya as'abuha wa minha fil ibadah. Was-was atau apa ya? Was-was bahasa Indonesianya itu apa ya? Gelisah, bukan. Ya ini godaan. Godaan yang membuat kita itu ragu. Itu namanya was-was. Paling bahayanya was-was fil i'tiqad, was-was dalam keyakinan. Bahaya ini. Allah ada benda. Khatir. Iqta' kalau sudah sebut. Ya. Nah, saya pernah kedatangan tamu, dia punya was-was dalam i'tiqad. Saya ini kafir apa enggak? Saya ini gimana? Wah, macam-macam. Siap was-was itu. Itu pasti ada sebabnya.
dia berbuat apa sampai datang seperti itu. Makanya hati-hati. Ada was-was fil ibadah. Ya. Was-was dalam ibadah. Ibadah selalu aja ada batal atau kurang, ini semuanya. Yang paling bahaya adalah was-was dalam i'tiqad, dalam keyakinan. Jangan sampai kita punya was-was dalam keyakinan kita. Caranya menghilangkan, ya terus kita membaca Al-Quran, menuntut ilmu, duduk dengan ulama, orang-orang soleh, hilang itu semuanya. Ya, was-was ibadah, ya mesti diobati. Dengan apa? Ilmu juga. Ilmu. Ya. Orang kita ini subhanallah was-was dalam ibadah, khususnya masalah najis. Padahal orang mau sholat di jalan sholat, nanti mau jalan nanti di situ ada aspal sholat aja, nggak harus pakai sejadah. Walau sebagian orang soleh nggak mau pakai sejadah karena sejadah itu tadhik. Nanti mau nyembah Allah dibuat sempit cuma sejadah aja. Ya, mereka lepas itu sejadah supaya Allah luas itu. Ya, dia menyembah Allah di buminya yang luas. Ada orang soleh nggak mau masuk mimbar, ya. Seakan-akan dia kecil, dia kepingin ya. Ya seperti itu. Ya, itu soleh. Pokoknya ma'asluhu tahir. Nggak usah repot, ini ada orang lain mesti ada yang kencing di sini. Itu selama nggak lihat suci sudah. Ya. Kecuali kalau daerah itu memang terlalu banyak, maka lebih afdolnya kita pakai sejadah untuk meyakinkan. Tapi kalau nggak perlu. Kadang-kadang kita ini ya, sholat depan Ka'bah pakai sejadah. Ya. Ini terlalu was-was. Yang aneh itu was-was tidak ada urusan zakat. Belum ada orang was-was urusan zakat. Ada orang was-was urusan zakat. Sudah ngeluarin zakatnya 3 juta kurang. Katanya was-was dia, tambah 500.000. Udah kurang lagi, kasih 4 juta. Ada enggak was-was? Tidak ada. Zakat 3 juta, keluarkan 2,5 juta, cukup, insya Allah cukup. Masya Allah ya kita ada was-was. Ya. Tapi kalau urusan sholat, ini kan aneh. Berarti was-wasnya kan aneh. Kalau orang was-was dalam zakat, itu hebat. Kan tidak ada. Kenyataan belum ada orang datang ke saya was-was urusan zakatnya. Tidak ada. Urusan sholat, ya. Urusan sholat, yang paling banyak urusan najis. Ya. Maka daripada itu, ya, duduk dengan orang soleh, kenali Allah dan Rasulnya, insya Allah hilang dari hati kita semua tersebut. Ayo makmurkan hati dengan ibadah, makmurkan hati, cahayakan hati kita dengan takut kepada Allah, dan kemudian ya bukan karena manusia, dan kemudian makmurkan hati dengan cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sirul Fatihah.